Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Arya Chandra Ahmad Somadi dari Asama Tour and Travel. Apakah ini dengan Mbak Arli? Selamat pagi. Ini dengan siapa? Arli. Ini? Oke, selamat datang di Yogyakarta. Jadi tujuan kita hari ini adalah ke Taman Sari, lalu ke Mangunkuto Lembah Marto untuk melaksanakan makan siang dan isoma. Kemudian dilanjutkan dengan destinasi yang terakhir yaitu Pantai Parangtritis. Nah, sebelum kita memulai trip kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Gimana keadaannya? Apakah sehat, bugar dan fit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana istirahatnya semalam, Mbak? Cukup. Cukup. Iya. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke mobil dan akan memulai perjalanan kita menuju ke objek wisata yang pertama yaitu Taman Sari. Mari, Mbak. Akhirnya kita sudah sampai di situs Taman Sari Yogyakarta. Jadi ini adalah situs bekas taman atau kebun dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada masa periode Sultan Hamengkubuwono ke-1. Ini untuk tiket masuknya. Jadi sekarang Mbak boleh langsung saja masuk ke dalam. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dengan barang bawaan Anda dan juga menjaga jarak dengan wisatawan yang lainnya. Karena di sini situasinya cukup ramai dan padat pengunjung. Mari, Mbak. Nah, jadi Taman Sari ini merupakan salah satu bangunan bersejarah bekas Sultan Hamengkubuwono pertama. Taman Sari ini dibangun pada tahun 1758 Masehi dan memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai tempat pertahanan dan perlindungan, kedua tempat religius, dan yang ketiga adalah tempat pesiar atau rekreasi. Jadi di kompleks Pasiraman Umbul Binangun ini terdapat 3 kolam. Yang pertama yang 2 ada di sana dan yang 1 ada di sini. Nah, 3 kolam itu adalah Umbul Muncar, Kolam Kuras, dan Umbul Binangun. Kolam ini untuk putra putri dan yang 2 di sana ada untuk para selir dan para raja. Kita sudah sampai di Gedong Gapura Hageng. Gapura ini menghubungkan antara halaman segi 8 pertama atau Paseban dan juga menghubungkan dengan Gedong Lopak-Lopak. Ini merupakan pintu gerbang bangunan utama raja-raja pada zamannya. Itu Sumur Gumuling. Dulu ini digunakan sebagai tempat untuk kepentingan religius atau beribadah. Terbukti di dalamnya terdapat bangunan semacam mihrab atau tempat pengimaman yang berbentuk bulat atau lingkaran berlantai 2. Untuk masuk Sumur Gumuling, di sini kita bisa menjelajahi ke dalam lalu menyambung ke yang sana yang tadi yang bangunannya berbentuk bulat. Kan tetapi sekarang masih ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gedong Pulau Kenanga ini merupakan bangunan tertinggi yang ada di komplek Taman Sari. Nama Pulau Kenanga sendiri ini diambil dari nama bunga yang terdapat di sekitar bangunan. Tempat ini digunakan untuk peristirahatan para raja dan untuk menikmati panorama sekitar kompleks. Kalau menikmati panorama bisa dilihat dari lantai 2. Tetapi sekarang kita tidak diperbolehkan untuk naik ke atas. Selain tempat peristirahatan, Gedong Pulau Kenanga ini juga digunakan sebagai tempat melakukan beberapa kesenian seperti tari, membuat batik, dan lain-lain. Kita sudah mau menuju keluar. Hati-hati kepalanya, Mbak. Kita sudah sampai di dapur asli Mbah Marto. Nah, di belakang kita ini ada tempat pengasapan lele. Jadi ini merupakan dapurnya dan kita digunakan untuk mengambil makanan sendiri. Jadi kita di sini bisa ngambil saja sepuasnya, digantung selera masing-masing dan langsung saja dibawa ke tempat makan yang baru. Oke, gimana tanggapannya nih menyantap langsung di dapur asli Mbah Marto? Oke, BTW ini Mbak pada beli apa ya? Ini ada lele, terus ada nasi, terus ada sayur ya. Oke, ya sudah. Habis ini kita lanjut ke musola untuk melaksanakan istirahat dan sholat. Oke, karena semuanya sudah berkumpul, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi yang terakhir yaitu Pantai Parangtritis. Akhirnya kita sudah sampai di destinasi kita yang terakhir. Gimana? Masih pada semangat kan nih? Masih dong. Oke, jadi di sini Bamba dipersilakan untuk melakukan aktivitas apapun alias free time, mau itu belanja, foto-foto atau sekedar bersantai di pinggir pantai.
Parangtritis ini terdiri dari dua kata, yaitu parang dan tumritis. Parang artinya batuan atau batu karang, sedangkan tumritis artinya menetes. Jadi bisa dikatakan parangtritis ini adalah sebuah air yang menetes dari celah batuan karang. Nah, konon katanya di dalam lautan sana terdapat pintu gerbang gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, di mana kerajaan tersebut mengitari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Para sultan juga harus selalu menjalin komunikasi, apalagi ketika ada kegiatan-kegiatan, maka para sultan dan masyarakatnya harus meminta restu dari Sang Nyi Roro Kidul itu sendiri. Seperti yang sudah saya katakan, masyarakat dan para sultan akan meminta doa restu kepada sang penguasa Laut Selatan. Tujuannya agar semua kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lancar dan juga masyarakat Yogyakarta, khususnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, mendapatkan kesejahteraan. Nah, biasanya kegiatan sesajen atau pemberian seserahan kepada penguasa ini dilakukan secara ramai-ramai oleh masyarakatnya. Nama kegiatan ini adalah labuhan. Nah, labuhan ini adalah kegiatan untuk memberikan sesajen, baik itu makanan, kain, maupun benda-benda. Nantinya akan direbut oleh masyarakat yang mengikuti, dan masyarakat percaya bahwa makanan yang didapat dari acara labuhan ini akan terasa hambar karena sari-sarinya sudah diserap oleh sang penguasa Laut Selatan. Selain acara sesajen atau acara labuhan tadi, di sini juga terdapat mitos bahwa wisatawan tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau karena pakaian itu merupakan warna kesukaan dari sang penguasa Ratu Selatan. Konon katanya jika ada wisatawan yang memakai pakaian hijau, maka dia akan terseret ke tengah laut atau hanyut ke tengah laut dan nantinya akan dijadikan pegawai atau prajuritnya, seperti itu. Dan juga ada lagi mitos yang mengatakan bahwa sumur Gumuling yang ada di Taman Sari tadi, yang di objek wisata yang pertama, itu ada kaitannya dengan Parangtritis, di mana katanya sumur Gumuling itu adalah tempat bertemunya Nyi Roro Kidul dengan Sultan Yogyakarta. Kemudian ada penjelasan dari salah seorang pengawas Taman Sari sendiri. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan ini dalam sumbu imajiner yang berhubungan dengan Pantai Parangtritis dan juga Gunung Merapi. Karena semuanya sudah berkumpul, sekarang kita akan pulang menuju ke drop point yang terakhir, yaitu Stasiun Tugu. Sebelum kita masuk ke dalam mobil, saya ingatkan kembali kepada Mbak Arli dan Mbak Raina untuk mengecek barang bawaannya. Apakah sudah lengkap? Oke. Tidak terasa sudah seharian penuh kita mengeksplor Yogyakarta. Gimana perasaannya? Senang sekali. Alhamdulillah. Semoga perjalanan kita kali ini dapat memberikan kesan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Sebelum Mbak Arli dan Mbak Raina meninggalkan stasiun, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengecek barang bawaan Anda dan juga berdoa sebelum melakukan perjalanan. Nah, saya sebagai pemandu wisata mewakili Biro Perjalanan ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Mbak Arli dan Mbak Raina karena telah menggunakan jasa kami. Sebelum itu saya punya pantun nih buat mbak-mbak semua. Nanti boleh dijawab, cakep ya? Iya, boleh. Oke, ikan sepat di dalam kuali. Cakep. Kota Jogja punya Tugu sebagai ikonnya. Cakep. Semoga kita dapat bertemu kembali. Kami menunggu kunjungan Anda berikutnya. Terima kasih Mbak Arli dan Mbak Raina. Ya. Oh ya, sebelum itu saya juga ingin mengingatkan lagi untuk mengisi kuesioner yang telah saya bagikan melalui WhatsApp ya. Selamat malam Pak Nidi. Saya mau laporan nih. Alhamdulillah kegiatan One Day Tour di Jakarta yang sudah selesai. Berikut merupakan laporan kegiatan serta laporan keuangannya, boleh dicek. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan cukup lancar. Paling cuma terkendala dalam estimasi waktu saja, yaitu terjadi beberapa kemacetan di berbagai titik. Alhamdulillah untuk overall lancar. Mungkin untuk soft filenya nanti saya akan japri ke WhatsApp. Ya, halo. Selamat malam Pak Nidi.